Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat datang kembali Bapak Ibu teman-teman semua di pertemuan kita kedua kita insya Allah pada hari ini pada mini bootcamp dasar analisis SEM PLS dengan R. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu teman-teman, silakan jika ada yang perlu kita diskusikan terkait dua pertemuan sebelumnya. Suara kami terdengar jelas Bapak Ibu teman-teman? Benar, Jelas, Pak. Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu, teman-teman kalau ada yang perlu kita diskusikan. Kalau tidak, kita akan lanjutkan. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita akan set working directory terlebih dahulu. Caranya sama, klik titik 3 yang ini, go to directory, kemudian kita menuju ke folder tempat kita menyimpan data, lalu klik more, kemudian set as working directory. Kemudian kita boleh eh, aktifkan semua package yang kita butuhkan. Nah, kemarin kita menggunakan data intervening.csv ini sebagai data contoh. Kita panggil lagi dengan kita run kembali. Nah, sehingga nanti di environment kita mendapatkan objek dengan nama data contoh. Nah, itu yang kemarin kita melakukan pemodelan SAMPLS. Oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kemarin kita melakukan pemodelan seperti ini, sudah sampai ke evaluasi outer model kemarin. Ini kita buat seperti ini. Nah, kemarin ini model kita. Setelah kita keluarkan item ke-6 karena kita mendapatkan kemarin nilai AV untuk EWOM ini kecil dari 0,5. Sehingga kita perlu membuang atau mengeluarkan satu indikator yang mempunyai loading paling kecil. Kemudian kemarin persamaan struktural kita seperti ini. Kita ingin melihat pengaruh endorsement EWOM terhadap keputusan pembelian, kemudian selanjutnya terhadap kepuasan konsumen. Sehingga nanti keputusan pembelian ini menjadi variabel mediasi antara pengaruh endorsement terhadap kepuasan konsumen. Kemudian kita running full modelnya dengan data contoh. Ini data contoh, kemudian measurement model ini adalah outer model yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kemudian struktural model ini adalah model strukturalnya. Kita beri nama kemarin di sini adalah inner model. Kemudian inner weight ini untuk pembobotannya. Kemudian kalau misalnya ada data yang missing, kita ganti dengan rata-rata. Lalu kita run. Kemudian kita dapatkan full model seperti ini. Nah, ini kemarin. Kemudian kita evaluasi dan seterusnya. Ini kita masukkan summary-nya ke dalam objek yang namanya evaluasi outer yang ini kemarin. Lalu kita evaluasi. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ada yang bertanya, ini ada dua perintah untuk pendefinisian konstruk ini. Bisa dengan composite, bisa dengan reflektif. Nah, sama-sama ada di package SEMinR ini.
Namun, yang kita gunakan itu adalah yang komposit. Yang komposit. Eh, yang kami gunakan di sini yang komposit yang juga digunakan sama oleh Smart PLS. Nah, kalau kita cek ini di Smart PLS, konsep yang sama kita gunakan Smart PLS seperti ini. Nah, ini misalnya endorsement loadingnya 0,533, 0,838. Nah, kalau kita lihat di eh, model dengan dengan Smart PLS nilainya pun sama. Ini 0,533, kemudian 0,838 dan seterusnya. Nah, akan berbeda hasilnya nanti kalau menggunakan reflektif di sini. Walaupun eh, perintah reflektif ini konstruk kita kan reflektif. Artinya indikator ini merefleksikan nilai EWOM-nya. Nah, kalau kita tidak definisikan nanti, setelah ini kita akan coba dengan model formatif. Nah, dia ada model A dan model B. Model A itu untuk reflektif, model B itu untuk formatif. Nah, kalau di komposit ini kita tidak definisikan model A atau model B-nya, reflektif atau formatifnya, maka eh, default-nya adalah reflektif. Makanya ini arah panahnya keluar. Arah panahnya keluar yang ini. Jadi dia default-nya adalah reflektif. Nah, hasilnya ini sama dengan model reflektif yang digunakan oleh Smart PLS 4. Nah, atau Smart PLS 3 pun sama juga. Seperti itu. Mungkin kemarin ibu yang bertanya atau bapak yang bertanya eh, sudah hadir di ini penjelasan dari komposit dan reflektif itu. Oke. Baru setelah ini kemarin kita eh, lakukan evaluasi. Kita kemarin sudah sampai ke evaluasi, lalu sampai ke evaluasi inner model untuk pendefinisian pengujian hipotesis. Nah, kita bootstrap dengan 1000 data frame, berarti kita punya data 1000 kali 95 karena data contoh kita punya 95 observasi. Nah, hmm, lalu kita dapat pengujian hipotesis seperti ini. Kita masukkan ke objek pengujian hipotesis, kita run. Nah, ini adalah path coefficient untuk masing-masing pengaruh langsung atau masing-masing jalur yang ini. Nah, yang ini 0,3201 untuk pet koefisiennya, lalu ini adalah nilai nilai eh, nilai T hitungnya. Kita bandingkan kemarin dengan nilai T tabel. Nilai T tabelnya 1,96 berdasarkan buku Hare itu. Nah, bisa saja nilai T hitung ini berbeda untuk setiap komputer nih. Mungkin saja nilai T hitung yang kami punya ini berbeda dengan punya Bapak Ibu teman-teman semua. Kenapa? Karena tadi kita membootstrap seperti ini, membootstrap 1000 kali. Nah, konsep bootstrap itu eh, misalnya kalau kita punya eh, kemarin data, coba kita lihat di Smart PLS di data kemarin. Misalnya kita punya data intervening ini. Nah, konsep bootstrap itu kemarin adalah eh, kita akan meresampel data ini atau kita akan mendapatkan kalau kita membootstrap 1000 kali, maka kita akan dapatkan 1000 tabel seperti ini. Nah, 1000 tabel seperti ini. Yang masing-masing tabel, yang masing-masing tabel ini kita akan secara random, misalkan 6 ini diganti dengan 18, kemudian 11 diganti dengan baris ke-23. Nah, itu secara random. Secara random sebanyak 1000 tabel, tabel seperti itu. Nah, dengan logika seperti itu, maka mestinya data-data yang outlier itu akan diresampel sedikit. Akan diresampel sedikit. Nah, karena peluang dia terambil itu atau dihilangkan atau diduplikasi itu menjadi sedikit. Karena outlier itu kan sedikit di dalam dataset kita. Nah, ketika itu dilakukan sebanyak 1000 kali, nah tentu nanti semakin sedikit yang terambil, maka yang termodelkan itu tentu adalah data-data yang sudah mendekati
distribusi normal. Nah, itu kenapa konsep bootstrap ini juga nanti dipakai tuh di dalam regresi. Namanya bootstrap regression. Nah, dalam bootstrap regresi, hal yang sama kita lakukan tuh. Hal yang sama kita lakukan untuk mengatasi masalah eh, apa kalau asumsi normalitas residualnya tidak terpenuhi. Jadi salah satu caranya ya kita menggunakan bootstrap regresi. Nah, seperti itu. Sehingga kita dapat eh, pengujian hipotesis seperti ini. Kemarin kita lihat coba kita lihat di papernya. Kemarin kita pakai paper yang, hmm, coba kita lihat yang ini. Oh, ini MDPI. Coba yang lain. Kita coba selain MDPI. Kalau misalnya, nah ini kalau contohnya tak seperti ini nih. Contoh outputnya. Ini tes hitung dan seterusnya. Kemudian kita coba lihat yang bukan MDPI. Apa? Oh ini. Ini bukan MDPI. Nah, kalau yang ini mereka merapikan kembali datanya. Yang mereka tampilkan itu hanya loading ini maksudnya adalah ini. Loadingnya itu, sorry, loadingnya itu adalah original estimasi atau koefisien jalurnya. Original estimation ini. Kemudian kalau dia mendapatkan nilai T hitung besar dari 1,96, maka mereka akan tampilkan di sini support atau diterima, diterima dan seterusnya. Nah, seperti itu. Itu kemarin sampai kita menguji pengujian hipotesis. Dan kalau kita ingin melihat pengaruh apakah mediasinya signifikan atau tidak, atau variabel keputusan pembelian ini memang memediasi pengaruh endorsement terhadap kepuasan konsumen misalnya. Nah, kita bisa lakukan dengan eh, melihat apakah pengaruh tidak langsungnya signifikan seperti ini. Juga dilihat dari nilai T hitungnya seperti itu. Kalau dia nilai T hitungnya besar dari 1,96, berarti kita mendapatkan oh, bahwa variabel keputusan pembelian itu memang memediasi pengaruh endorsement terhadap kepuasan konsumen. Tetapi kalau di contoh ini berarti dia tidak memediasi. Ini sampai di situ silakan Bapak Ibu teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke evaluasi selanjutnya. Evaluasi selanjutnya adalah eh, di gambar ini, yang ini, kita mendapatkan nilai R square. Nilai R square di sini untuk setiap variabel endogennya. Nah, yang ini, dua variabel ini. Atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, di sampel S, ini nanti yang juga dibahas, apakah dia dalam kategori eh, rendah, sedang, ataupun tinggi. Apakah dia dalam kategori rendah, sedang, ataupun tinggi. Coba kita lihat di bukunya here ini. Ini struktural model. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada R square. Eh, Nanti mereka akan membagi nilai R square ini ke, coba kita lihat nah di sini, di summary-nya yang ini. Nah, nilai R square itu kalau misalnya besar dari 0, tapi nanti ini akan berbeda juga kalau Bapak Ibu teman-teman punya referensi lain. Nah, di referensi lain ada yang mengatakan di atas 0,6 itu sudah substansial. Nah, kemudian ada yang mengatakan di atas 0,2
dua itu sudah moderat, dan seterusnya. Nah, itu yang akan dijelaskan oleh nilai nilai R square ini. Nah, nilai R square itu kita dapatkan dari eh, sebenarnya di evaluasi model tadi. Misalnya kita tambahkan di sini R square, misalnya. R square. Itu kita masukkan ke evaluasi, kita dapat dari evaluasi outer, lalu di sini ada nilai eh, apa? Nah, PET. Yang ini untuk melihat nilai R square. Kalau kita run yang ini, kita dapatkan. Nah, ini nilai nilai R square yang ini untuk masing-masing endogen. Misalnya keputusan pembelian 0,244. Nah, itu nanti yang akan kita sandingkan dengan rujukan kita. Misalkan kalau di paper ini mereka menggunakan berapa nilai R square. Nah, mereka menggunakan nilai, kalau mereka mendapatkan R square-nya 26%. Nah, katanya ini sudah substansial menurut Cohen tahun 1988. Nah, jadi nanti akan ada perbedaan juga nanti di referensi yang kita punya. Nah, kemudian kalau yang di sini mereka menggunakan R square. Nah, ini mereka menggunakan sama batasnya dengan buku Hare tadi. Mereka menggunakan 0,75, 0,5, 0,25. Nah, mereka punya di sini katanya nilai R square-nya 0,502 yang masuk dalam kategori moderat berdasarkan range ini 0,75, 0,5, dan 0,25. Seperti itu. Nah, itu untuk R square atau koefisien determinan. R square ini kan eh, berapa persen nanti pada, Apa? ya silakan Bu. Kamu ke dapur jam berapa? Hmm. Nah, Suara bocor itu Pak, lanjut. Mohon maaf suara bocor itu. nah, ini R square ini menunjukkan seberapa besar variabel keputusan pembelian ini mampu dijelaskan oleh Ewom dan endorsement. Nah, di sini kita dapatkan nilai 24,4% nilai R square-nya. Kemudian keputusan konsumen mampu dijelaskan oleh ya yang ini tiga variabel yang mempengaruhinya sebesar 33,4%. Nah, itu untuk yang R square. Oke. Nah, di sini sebenarnya kami juga sudah memberikan keterangan. Kalau Bapak Ibu teman-teman lihat yang di sini, inner mode. Nah, di sini ini ada F square, ada R square-nya. Kemudian, nah kita lanjut ke F square atau effect size. Kalau R square ini melihat determinasi, kalau effect size itu melihat eh, kalau kita ingin mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dari ketiga variabel ini, kita bisa lihat dari effect size. Effect size. Sama ini evaluasi model atau evaluasi outer ini tadi namanya. Kemudian eh, kita lihat di F square, nilai F square yang ini. Scroll enter. Nah, ini nilai nilai F square. Nah, nilai F square ini juga di dalam dikategorikan. Nanti juga seperti di Hare ini, mereka juga akan mengkategorikan nilai F square. Coba kita lihat. Oh, mereka tidak. Kalau di buku ini tidak ditampilkan ininya. Kalau misalnya di
Oh, di paper ini mereka tidak membahas F square. Nah, yang ini. Nah, mereka punya batas nilai F square itu. Ini untuk R square tadi 0,75, 0,5, dan 0,25 dibagi dalam substansial, moderat, weak, atau lemah. Kemudian, kalau F square, mereka menggunakan batas 0,02, 0,15, kemudian 0,35. Nah, 0,02, 0,15, kemudian 0,35. Artinya kalau besar dari 0,35 berarti efeknya tinggi. Kemudian 0,35 di antara 0,15 sampai 0,35 medium dan seterusnya sampai ke bawahnya. Kalau kecil dari 0,02 berarti dia nggak ada efek. Nah, sangat-sangat kecil berarti kan. Nah, kalau di model kita ini berarti eh, kita mendapatkan nilai ini semua di bawah 0,15. Berarti dia lemah atau weak semua atau kecil. Efek size-nya kecil seperti itu. Nah, tapi kalau kita ingin mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, tentu adalah nilai atau variabel keputusan pembelian. Karena keputusan pembelian memberikan efek size paling besar pada pada model. Kalau untuk keputusan pembelian, nah variabel endorsement dan EWOM itu tidak jauh, tidak ya bisa dikatakan tidak berbeda. Artinya sama-sama memberikan efek yang besarannya hampir sama seperti itu. Itu untuk efek size. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi kita sudah sebenarnya itu yang dibahas di evaluasi inner model atau evaluasi struktur model. Kita melihat mana yang berpengaruh kalau nanti modelnya punya intervening atau mediasi, kita cek apakah dia signifikan pengaruh tidak langsungnya atau tidak, lalu berapa besar pengaruhnya dengan R square atau effect size. Apakah dalam kategori tinggi, moderat, atau lemah. Seperti itu. Nah, itu untuk uh, effect size. Nah, sebenarnya ada satu lagi namanya Q square. Q square itu dulu ada di Smart PLS 3, tetapi sekarang itu sudah dihapuskan, bahkan di Smart PLS 4 itu sudah dihapuskan karena itu kontroversi melihat blindfolding. Nah, jadi eh, kita tidak akan membahas Q square pada mini bootcamp ini karena itu pun sudah dihilangkan oleh oleh di HARE pun itu sudah tidak dibahas lagi. Maksudnya parameter Q square untuk melihat eh, kebaikan model atau tidak itu tidak digunakan lagi di sampel S sekarang. Oke. Nah, selanjutnya ada kalau kita misalnya kita ingin em, mengetahui apakah model dengan sampel LS ini lebih baik dibandingkan nanti dengan model menggunakan model linier seperti regresi linier misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan PLS Predict namanya. PLS Predict untuk melihat apakah error atau eh, kesalahan dalam memprediksi indikator-indikator di dalamnya itu dengan menggunakan sampel S, apakah lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model linear seperti regresi linear. Nah, itu kita bisa lakukan dengan PLS Predict. Nah, caranya kita akan misalnya prediktif. Prediktif itu sama dengan PLS, Predict PLS. Nah, ini juga ada di seminar. Predict PLS, kemudian tadi modelnya adalah full model. Full model ini adalah model yang kita definisikan sebelumnya ya, Bapak Ibu teman-teman. Model yang ini.
Nah, full model model yang kita sudah estimasi menggunakan PLS sebelumnya yang ini. Kita beri nama full full model. Nah, kemudian eh, tekniknya kita gunakan predik predik DA. Ini yang defaultnya predik DA. Kemudian, oh, sorry. Eh, kita coba polnya kita kasih 10 saja. Kemudian tipsnya 10. Artinya dia akan memodelkan 10, akan memprediksikan 10-10. Kemudian nanti dia akan membandingkan perbedaan, nanti mengestimasi dengan menggunakan sampel S dengan model linear. Lalu nanti dihitung errornya berapa. Nah, kita akan lihat mana error yang lebih kecil. Tentu itu adalah model yang lebih baik. Kalau kita random ini, kami coba share ini ke chat yang ini. Nah, itu untuk melakukan PLS predict. Kita punya di sini objek prediktif. Nah, Maaf Pak, maaf Pak, saya tadi terlewat. Itu yang 10 apa ya? Rep 10 itu maknanya apa ya? Tadi terlewat tadi. ini replikasinya. Jadi eh, nomor false itu maksudnya 10-10 ini kita memerintahkan R untuk memprediksi, misalkan kita kan akan membandingkan apakah memprediksi dengan sampel S atau model yang kita gunakan ini itu lebih baik dibandingkan dengan model linear atau misalnya regresi linear. Nah, dia akan coba menghilangkan 10 data, lalu nanti dia akan training data yang hilang itu atau yang dihilangkan itu. Model kita kan punya data aslinya kan. Nah, dihilangkan dan akan dicoba diprediksi. Nah, akan dicoba diprediksi oleh oleh model yang kita sudah punya tadi. Nah, lalu dibandingkan hasil prediksinya itu dengan yang data aslinya. Berapa errornya? Nah, itu nanti yang kita akan lihat. Mana yang lebih tinggi errornya menggunakan sampel LS ini atau regresi linear. Data yang 10 itu artinya kita perintahkan dia untuk memprediksi 10 saja. Nah, Oh dihilangkan iya Pak, iya 10 Pak. secara random saja, lalu nanti model akan memprediksi nilai yang 10 itu, lalu nanti dibandingkan ah, dibandingkan errornya. Nah, misalkan kita ingin lihat nih error untuk linear atau PLS dulu lah, prediktif, prediktif, dulu tanda ini. Nah, ini kita akan eh, atau kita masukkan dulu lah ini ke dalam summary. Ini eh, prediktif model itu adalah summary dari prediktif tadi. Prediktif. Nah, ini kita run. Maksudnya hasil dari prediktif ini kita masukkan ke dalam objek baru yang namanya predictive model. Baru kita ekstrak ini untuk menentukan atau melihat berapa nilai prediktif untuk misalnya eh, kita coba PLS dulu misalnya. PLS in sample. Lalu kita run yang ini. Nah, ini adalah error. Ini root mean square error yang didapatkan kalau kita menggunakan sampel S. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan linear model, LM in sample, misalnya yang ini. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya eh, nilai dari RMSE untuk misalnya LM ini lebih besar, lebih besar menggunakan, sorry, ini kalau dia in sample
Kita coba yang mestinya dia out sample. LS out sample. Sorry, tapi out sample. LM out of sample. Sorry. Maksudnya memprediksi nilai yang hilang out of sample. Nah, kalau kita mendapatkan nilai root mean square error yang menggunakan sampel S lebih tinggi dibandingkan dengan error dengan menggunakan LM atau linear model, maka kita akan lebih memilih linear model karena error yang PLS lebih lebih tinggi. Nah, contohnya untuk KP1 misalnya 0,707. Itu error atau root mean square error yang didapatkan menggunakan sampel S. Kemudian kalau kita lihat yang linear model 0,789. Nah, 0,789. Ini menunjukkan bahwa nilai error yang didapatkan hasil linear model ternyata lebih besar dibandingkan dengan yang sampel S. Nah, kemudian yang kedua pun seperti itu. Yang linear model errornya lebih tinggi dibandingkan dengan PLS model. Nah, kalau misalnya ada banyak indikator nanti yang diprediksi seperti ini. Ini kan memprediksi nilai nilai KP dan KK di sini kan. Nah, ada saja misalnya kita lihat ada nggak yang justru 63 aneh. Seperti ini, KK2. Ini nilai untuk sampel S-nya lebih besar oh lebih kecil juga ya. Mana yang lebih besar sampel S-nya. Nah, kebetulan ini semuanya lebih besar yang linear model. Nah, kalau misalnya ada nanti beberapa indikator yang nilai RMSE-nya lebih besar sampel S dibandingkan dengan yang linear model. Maka bagaimana cara memilih model yang terbaik? Apakah menggunakan sampel LS atau menggunakan linear model? Itu dengan menghitung berapa indikator, misalnya ini dari 9 indikator, 5 indikator itu lebih kecil yang sampel S. 4 indikator lebih kecil misalnya yang linear model. Maka kita simpulkan bahwa sampel S lebih lebih baik dibandingkan linear model. Tetapi kalau misalnya nanti 5 yang lebih kecil yang linear model, 4 yang lebih kecil eh, PLS model, maka kita simpulkan linear model lebih baik dibandingkan dengan PLS. Seperti itu. Itu untuk membandingkan. Coba kita lihat kira-kira di sini ada nggak yang sampai ke PLS predict. Nah, yang ini. Yang eh, ini mereka menggunakan PLS predict yang ini. Nah, mereka melihat ini indikator-indikatornya PLS dengan LM. Nah, mereka akan bandingkan mana yang lebih banyak errornya yang lebih kecil. Misalnya ini 0,7944, ini 0,7951. Artinya PLS untuk ini lebih lebih baik kan? Nah, ini kebetulan sepertinya semuanya juga PLS modelnya lebih lebih baik dibandingkan dengan linear modelnya. Nah, itu kira-kira. Nah, baru nanti mereka hipotesis testing seperti ini. Nah, itu indikator-indikator atau kriteria-kriteria inner model yang bisa kita jelaskan di sampel S. Jadi kita punya tadi adalah pertama pengaruh atau tidak berpengaruh secara langsung, pengaruh langsung seperti ini, direct effect, kemudian indirect effect atau pengaruh tidak langsung, kemudian R square yang ini, kemudian nanti ada F square, lalu nanti ada PLS predict. Tapi PLS predict ini tidak mesti dijelaskan karena di beberapa paper itu nanti kadang tidak dijelaskan juga. Coba yang ini.
Nah, di sini mereka tidak menjelaskan PLS prediknya tuh. Mereka tidak menjelaskan PLS prediknya. Oke. Nah, kalau common method bias ini bisa dilakukan kemarin dengan VAR. Kalau di sini mereka menggunakan analisis faktor untuk melihat apakah proporsinya eh, kecil dari 0,5 menurut mereka. Artinya memang indikator-indikator di dalam model itu dia tidak mengelompok pada satu konstruk saja. Itu maksudnya common method bias di sini. Mereka menggunakan analisis faktor tuh. Kita juga bisa dilakukan itu analisis faktor di sini pun kami jelaskan biasanya analisis faktor. Analisis faktor. Nah, yang ini analisis faktor misalnya kita mau melakukan CMB untuk model ini. Common method bias ini. Coba tadi data contoh, kemudian kita select dari kita punya tadi modelnya. Coba data contoh ini, STF data contoh untuk melihat struktur datanya. Nah, kita ambil dari N1 sampai KK5. N1 sampai KK5. Nah, lalu kita coba lakukan analisis faktor. Mana dia nilai? Nah, ini proportion variasinya ini 0,31. Kalau kita pakai yang ini nih, pakai cara ini untuk eh, menguji common method biasnya. Kalau ini mereka pakai thresholdnya 0,5. Mereka dapatkan nilai 0,41 proportion variance-nya. Nah, kalau di model ini kita dapatkan nilainya 0,31. Artinya itu juga kecil dari 0,5. Nah, kalau dia besar dari 0,5, artinya apa? Ini ada masalah di konstruk kita. Ada masalah di konstruk kita. Biasanya itu, mudah-mudahan nanti ada eh, minimal khusus yang menjelaskan tentang eh, bermuara nanti ke CBSEM. Mulai dari nanti uji validasi instrumen, kemudian nanti eh, analisis faktor, lalu nanti CFA, confirmatory factor analysis, lalu nanti eh, CBSEM, covariant based SEM, seperti itu. Nah, ini untuk memastikan sebenarnya bahwa konstruk-konstruk itu memang terdistribusi ke, sorry, indikator-indikator yang kita punya itu terdistribusi ke konstruk-konstruk yang kita atau variabel yang ada di dalam model. Kalau dia besar dari 0,5, artinya dia akan mengelompok pada satu satu konstruk saja atau satu variabel saja. Nah, itu kan tidak boleh tuh. Itu tidak boleh. Nah, kenapa salah satu dari indikator dari common method bias itu juga adalah VAF. Karena VAF juga mengukur hal yang mirip. Jadi VAF itu memastikan bahwa eh, kemarin kalau kita lihat ini VAF di sini, misalnya yang ini, yang item ini. Nah, ini memastikan kalau misalnya N1 ini nilainya 12, kemudian KP2 ini 15. Nah, itu bisa saja N1 ini tidak hanya atau lebih mengukur keputusan pembelian dibandingkan dengan endorsement. Atau dia mengukur konstruk lain selain endorsement. Itu menjadi masalah di dalam model kan. Nah, itu bisa diukur nanti dengan VAF ini, kemudian bisa juga dengan kalau di model yang di paper ini mereka menggunakan
Harman single factor, menggunakan analisis faktor di sini. Minimal harus kecil dari 0,5 nilai proporsional variannya. Nah, boleh saja, boleh dipilih apakah menggunakan. Karena nanti di beberapa paper, Bapak Ibu, teman-teman, ada yang menggunakan, coba kita lihat, paper yang menggunakan common method biasnya menggunakan PIF. Evaluasi, coba kita lihat yang, coba yang ini. Apakah mereka menggunakan common method bias di sini? Pak, kita lihat. Oh, mereka memasukkan VIF itu langsung ke discriminant validity. Tidak membuat bab khusus tentang common method biasnya. Coba yang lain. Mudah-mudahan ada yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan VIF untuk mengakses common method bias. Ini TMT, sorry, kita lihat lagi. Ini, oh mereka nggak secara khusus, mereka hanya menjelaskan VIF kecil dari 5, maka mereka mengatakan bahwa eh, terbebas dari multikolinearitas. Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja nanti menggunakan VIF ini atau menggunakan analisis faktor tadi, silakan. Nah itu kira-kira Mohon Bapak Ibu, sintasnya dikirim di grup, Pak. Yang tadi yang mana Pak? yang itu yang sintaksnya Pak dikirim ke grup. Oh, boleh boleh. Ya, ya. Sambil kami coba. Yang ini kami kopikan ke chat. Itu kira-kira Bapak Ibu teman-teman, kami berharap dengan Bapak Ibu teman-teman bisa mencoba dengan data setelah ini nanti bisa dicoba dengan data sendiri kan, seperti itu. Artinya untuk tekniknya eh, kita tinggal mengikuti nanti step-step yang ini atau yang step-step yang sudah kami share juga di grup yang ini. Sama. Kalau ini dia ada sedikit penjelasannya. Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Oke, kalau tidak kita akan lanjut ke model model formatif. Model formatif. Kemarin kita hmm, punya indikator reflektif, ada indikator formatif. Nah, ada reflektif, ada formatif. Kalau reflektif kemarin itu adalah merefleksikan konstruknya. Kalau formatif dia membangun konstruknya atau membentuk konstruknya. Bedanya nanti di sini itu ada arah panahnya ke dalam, arah panahnya ke dalam. Seperti itu. Kalau misalnya kalau kita ingin misalnya seperti ini. Coba contoh ini kita jadikan EWOM ini sebagai formatif. EWOM ini sebagai formatif. Itu kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Misalnya EWOM ini kita tambahkan keterangan di sini eh, weight mode-nya, sini weighting-nya, weight mode-nya. Nah, di sini ada dua model, mode A dan B. Nah, kalau kita tidak definisikan mode-nya atau modenya, mode dia akan default mode A, artinya dia reflektif. Nah, kalau dia ingin kita jadikan formatif, kita tambahkan mode B di sini, mode B yang ini. Misalnya untuk EWOM ini kita jadikan dia mode B. Bisa saja dalam satu model itu
Nah, ada beberapa variabel yang reflektif, ada beberapa variabel yang formatif. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Misalkan kita run yang ini. Run yang ini, lalu kita lihat modelnya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini sudah berubah tuh. Modelnya sudah berubah. Kalau tadi, kalau yang sebelumnya EWOM itu panahnya keluar, nah sekarang dia sudah panahnya ke dalam. Artinya dia model formatif. Modelnya model formatif. Nah, yang kita lihat nanti, kita tidak melihat outer loading di sini, tapi yang kita lihat adalah outer wake namanya. Yang kita lihat dulu itu adalah outer wake. Nah, seperti itu. Kalau di contoh ini, misalkan kita coba pakai contoh yang reflektif. Kami sudah juga memberikan contoh reflektif di sini. Sorry, formatif, sampel S formatif titik A. Bapak Ibu teman-teman boleh klik yang ini, formatif. Misalkan kita punya, kita coba data apa? Kita coba panggil data formatifnya yang ini, data formatif titik CSV ini. Misalkan, coba kita running saja ini, kita running saja uh, script ini. Misalnya yang ini kita memanggil data formatif, kita masukkan ke dalam dat formatif yang ini. Lalu kita run. Nah, ini mendefinisikan modelnya atau konstruknya. Nah, kalau kita tidak definisikan dia model A atau mode B, otomatis dia akan weightingnya adalah reflektif. Tapi kalau kita definisikan dia mode B, maka dia menjadi formatif. Ini tetap composite. Ini tetap composite. Makanya tadi di awal kami jelaskan bahwa eh, yang kita pakai di mini bootcamp ini adalah composite. Nah, nilainya itu sama nanti dengan hasil reflektif atau formatif di Smart PLS seperti ini. Nah, kalau dia menggunakan perintah reflektif itu berbeda karena metode estimasinya berbeda. Makanya kita menggunakan composite saja yang hasilnya nanti sama dengan Smart PLS seperti itu. Nah, ini kita definisikan misalnya. Ini kita lihat dat formatif ini datanya ada OC1 sampai OC3, HD1 sampai HD3, DDMI dan seterusnya. Nah, misalkan X itu adalah OC1 sampai OC3. Kemudian Y adalah HD1 sampai 3. Dua variabel ini adalah formatif. Salah satu nanti satunya Z itu variabel reflektif karena dia tidak didefinisikan mode-nya. Nah, kita run yang ini. Run yang ini. Nah, kalau kita plot outer formatifnya, nah kita dapat seperti ini. X dan Y itu arah panahnya ke dalam, Z itu arah panahnya keluar. Nah, menandakan Z ini adalah variabel atau konstruk dengan indikator reflektif. X dan Y ini indikator for formatif. Seperti itu. Nah, ini ada di SAMPLS formatif yang sudah kami share skripnya. Jadi Bapak Ibu tinggal tinggal ini saja, tinggal run saja. Sampai di situ ada yang tidak berhasil untuk ngeran yang ini dulu. Jadi membaca data sampai analisis membangun konstruk. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, sekarang kita akan membangun struktural modelnya. Nah, kita masukkan ke inner formatif misalnya dari X ke Y, kemudian Y ke Z. Anggap saja sesederhana ini. X ke Y, Y ke Z. Nah, lalu kita run yang ini, kita run yang ini, lalu kita plot formatif yang ini. Ini untuk melihat apakah sudah benar tuh. Kita punya X ke Y, Y ke Z. Misalnya seperti itu. Tadi kita punya dua konstruk yang formatif, satu yang reflektif. Nah, caranya sama dengan yang sebelumnya. Untuk full modelnya kita estimate dengan menggunakan data formatif,
kemudian measurement-nya outer formatif yang kita definisikan yang ini, kemudian struktural modelnya inner formatif. Ini boleh namanya apa saja. Nah, ini untuk kemudahan kami menjelaskan bahwa ini inner, yang di atasnya outer. Nah, kalau kita run yang ini, lalu kita punya 171 observasi tadi di data formatifnya yang ini. Lalu kita plot ininya, full modelnya. Nah, kira-kira seperti ini modelnya. Nah, untuk yang reflektif yang Z ini tadi, kita evaluasi secara reflektif. Tetapi kalau yang X dan Y ini karena dia formatif, maka kita mesti mengevaluasi secara formatif. Nah, sama kemarin ada paper yang formatifnya cuma satu. Ini dia paper yang ini. Paper yang ini, nah mereka membedakan reflective construct. Dia menggunakan outer loading seperti kemarin, lalu ada AV, ada CR-nya. Nah, kalau untuk yang formatif, mereka outer weight yang mereka evaluasi. Lalu p-value-nya. Nah, outer weight-nya yang di uh, evaluasi. Dia harus signifikan. Kalau kita pakai 5%, maka p-value-nya harus kecil dari 5%. Nanti kita lihat. Kemudian, uh, nah ini kemarin merubah temanya dari kotak apa segi 6 seperti ini menjadi elips misalnya. Lalu kita lihat temanya. Kalau kita plot lagi yang ini, dia berubah menjadi elips yang ini, yang hmm, bentuk konstruknya. Oke, nah kita akan cek dulu yang reflektif yang satu ini misalnya. Sama evaluasinya. Kemarin kita punya di sini evaluasi formatif itu atau evaluasi evaluasi model, menggambar ini model, nah full model. Nah ini sama caranya, dengan mengevaluasi model sebelumnya. Nah, misalkan kita masukkan evaluasi formatif itu ke summary dari full model yang ini tadi. Summary-nya adalah di alpha 5% atau 0,05. Nah, kita masukkan ke objek yang namanya evaluasi formatif untuk kita ekstrak nanti kriteria-kriterianya. Semua kriterianya. Lalu kita run yang ini. Kita run yang ini. Kemudian, nah, kita bisa lihat tuh, kalau misalnya eh, tadi untuk evaluasi outer loading seperti di paper ini, outer loadingnya, atau seperti yang kemarin, yang pertama kita lihat itu adalah outer loading, nilainya 0,7 atau 0,5. Nah, kita bisa ekstrak dengan yang ini kemarin kan, ini sama, loading sini, nah, loadings. Ingat, ini hanya untuk yang reflektif, yang Z ini saja. Ini untuk yang Z. Jadi yang dimasukkan nanti ke laporan itu yang ini saja, loading faktor yang reflektif saja. Oke. Nah, kemudian eh, nilai Cronbach alpha, kemudian composite reliability, lalu AV itu sama dengan yang kemarin. Nah, yang ini. Ini nilai nilai hmm, Cronbach alpha, kemudian composite reliability, lalu AV untuk variabel Z atau konstruk Z ini, variabel laten Z. Nah, kita hanya memasukkan yang reflektif saja. Nah, kemudian untuk yang formatif, nah kita perlu yang ini, validity yang VF item yang ini. Nah, kita lihat yang formatif. Nah, untuk yang formatif, kita pakai yang ini sebagai VAF-nya. Nah, itu juga yang nanti diambil di sini. Makanya di laporan ini, ini yang dipakai VAF di sini. Misalnya variable advantage of innovation market misalnya. Nah, mereka pakai yang VAF-nya. Kemudian
Kita balik ke sini. Nah, ini untuk yang formatif. Bapak Ibu teman-teman, ini untuk yang reflektif, ini kan sudah besar dari 10 semua ini, atau besar dari 5 semua. Nah, inti tidak masalah karena ini modelnya atau konsepnya adalah reflektif. Jadi ingat yang kita cek di formatif itu, di reflektif itu, eh, kalaupun kita lihat VF seperti kemarin yang kita lihat itulah VF untuk variabelnya, bukan variabel apa ya, VF untuk item atau indikatornya. Nah, jadi yang dievaluasi itu kalau VF adalah kalau item VF-nya untuk yang formatif saja. Seperti itu. Oke, sampai di situ ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan silakan Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah, di mana kita mendapatkan outer wake yang seperti ini tadi, outer wake, kemudian eh, evaluasi yang lain untuk model formatif. Nah, kita mesti bootstrap seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita bootstrap dulu untuk seperti kita mengevaluasi inner model. Ini bootstrapping dulu, di bootstrap dulu, baru nanti kita dapatkan outer wake. Kita coba. Kita bootstrap dulu yang ini. Bootstrapnya full formatif, kemudian kita pakai 1000, 1000 resample. Cara yang ini untuk membootstrapnya. Ini. Yang ini Bapak Ibu teman-teman ini sama seperti yang sebelumnya, yang ini. Ini sudah kita coba kemarin yang ini. Ini sama. Ini sama seperti sebelumnya. Nah, ini kita tinggal run saja. Di run. Bisa juga nanti setelah itu kita plot dia dengan plot bootstrappingnya itu. Oke, nah kalau kita mau plot ya bisa saja. Plot misalnya bootstrap formatif alpha sama dengan 0,5 plot ya. Nah, ini untuk melihat weightingnya kan. Ini betanya 0,502, eh, bintang 3 berarti dia signifikan. Nanti kita lihat di evaluasi atau pengujian hipotesis yang ini. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat tadi, eh, kita masukkan ini ke dalam summary-nya, summary dari bootstrapping ini ke dalam evaluasi boot formatif misalnya. Untuk nanti mengekstrak nilai-nilai evaluasi untuk inner modelnya. Lalu kita run yang ini. Nah, ini yang kita namakan tadi weighting atau outer wake. Outer wake yang ini, bootstrap wake yang ini. Sebenarnya di sini ada banyak, sama seperti kalau kita ketikkan di sini eh, nama objeknya evaluasi boot formatif, lalu kita tambahkan tanda dolar. Nah, itu ada banyak informasi. Nah, kita pilih yang wake-nya ini, bootstrap wake yang ini, untuk mendapatkan nilai, eh, sorry, ini wake, oh ya ini sudah ada nih di bawah. Nilai loadingnya, outer wake atau bootstrap loadingnya yang ini. Nah, coba kita lihat yang ini. Ini untuk mendapatkan nilai outer wake-nya. Bootstrap outer wake. Peran yang ini. Nah, ini maksud kami. Nah, ini nilainya. Ini nilai weightingnya. Kemudian ini nilai T hitungnya. Nah, ini yang kita masukkan nanti ke sini. Ini nilai wake-nya. Ini nilai, eh, kalau kita mau masukkan p-value silakan. Kalau kita mau masukkan T hitung pun silakan. Atau T statistik. T tabelnya sama-sama 1,96. Coba kita lihat yang
Mudah-mudahan nanti kami coba cari cara untuk ini untuk memutate p-value kalau nilai T hitungnya diketahui. Mestinya itu bisa. Nah, kita punya T hitung, kemudian kita bisa memutate p-value yang kita bandingkan dengan T tabel tertentu. Misalnya itu bisa di R. Kami coba carikan insya Allah nanti. Ini kita kami coba. Tapi nggak masalah, ini kita pastikan dia signifikan dulu. Kalau dia signifikan, berarti dia tetap di dalam model. Misalnya item OC1 0,78, T hitungnya 8,239, besar dari 1,96. Berarti dia tetap di dalam model. Kalau nanti ada item yang tidak signifikan, nah, ada item yang tidak signifikan, kita lihat original estimation-nya. Kita lihat loading-nya. Kalau loading-nya masih di atas 0,5, itu masih bisa dipertimbangkan. Bapak Ibu teman-teman nanti boleh lihat di buku Hare atau Latan itu. Kalau dia tidak signifikan tapi masih di atas 0,5 itu masih bisa dipertimbangkan. Coba kita lihat di sini. Mereka menggunakan standar yang mana? Sama, di sini juga mereka menggunakan di atas 0,5. Auto loadingnya di atas 0,5 yang ini. Oh, tapi ini ada yang 0,4 nih. Berarti, nah kalau seperti misalnya dia di bawah 0,5 tetapi T hitungnya signifikan. Nah, itu juga dipertahankan. Nah, kalau dia signifikan, walaupun nilai loadingnya kecil dari 0,5, itu juga dipertahankan. Nah, tapi ada kalanya nanti nilai T hitungnya tidak signifikan atau kecil dari 1,96, tetapi nilai loadingnya besar dari 0,5. Nah, itu juga bisa dipertahankan. Seperti itu. Nah, itu untuk evaluasi evaluasi outer weight pada model formatif. Nah, selebihnya itu sama. Selebihnya sama. Yang ini, selebihnya ini sama. Tidak ada yang berbeda. Misalnya evaluasi untuk bootstrapping ini apa? Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung itu sama seperti yang sebelumnya. Kemudian misalnya untuk R square, tadi kita punya evaluasi formatif di atasnya. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya. Kita bisa dapatkan nilai R square dan seterusnya, F square dan seterusnya. Penjelasannya sama. Perbedaannya itu pada evaluasi outer untuk eh, indikator formatif saja. Nah, kalau kita tadi menggunakan di reflektif menggunakan diskriminan validity, ada HTMT, ada Fornell-Larker, ada cross-loading kemarin, seperti yang kita lakukan di sini. Misalnya kemarin di sini ada HTMT, kemudian ada apa Fornell-Larker, ada cross-loading. Nah, itu kita tidak lakukan di model dengan indikator formatif atau konstruk dengan indikator formatif. Yang kita lakukan itu hanya untuk yang reflektif di dalam model saja. Nah, kalau untuk yang reflektif yang ini, yang Z-nya, kita lakukan ini juga. Cornell-Larker-nya mestinya juga dilakukan. Cross-loading-nya pun dilakukan. Nah, khusus untuk yang reflektif. Nah, yang formatif kita lihat di outer wake seperti tadi. Yang ini tadi. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sampai di situ. Mudah-mudahan penjelasan kami tidak belibet atau membingungkan. Oke, silakan, Bapak Ibu. Ada yang tidak berhasil mengeksekusi skripnya, atau ada yang error, atau tidak muncul gambarnya kah, atau tidak muncul bobot-bobot atau loadingnya. Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kemudian misalnya ini tadi R square, F square, lalu ya bolehlah kita bootstrap lagi untuk formatifnya, untuk melihat berpengaruh atau tidak.
Kemudian ini sebenarnya dua kali sudah kita lakukan di atas ini tadi kan, yang bootstrap formatif. Ini sudah kita lakukan, boleh dilakukan kembali itu. Kemudian kalau kita melihat ini pengujian hipotesis, kita bisa lakukan di sini 7,9 besar dari 1,96, berarti ada pengaruh langsung X terhadap Y. Nah, kemudian Y terhadap Z. Kemudian indirect efeknya misalnya X terhadap Z melalui Y misalnya. Lalu kita run yang ini untuk melihat dia signifikan atau tidak mediasinya. Nah, kita dapatkan T hitungnya 4,4 besar dari 1,96. Artinya Y ini memediasi pengaruh X terhadap Z. Seperti itu. Dan seterusnya, PS Predict juga sama. Untuk membandingkan dia nanti mana yang lebih baik, linear model atau SMPLS ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, teman-teman, sampai di situ? Saya Pak Afdal mau tanya. Ya, silakan, Pak. Ya, misi saya tadi berhasil, tapi masih bingung konsepnya atau saya mungkin konfirmasi saja ya Pak ya. eh Berarti kalau untuk ada konstruksi yang formatif, untuk yang out, bedanya hanya di outer saja Pak ya berarti ya. Ya, kalau yang di outer, yang di formatif, yang diperiksa hanya outer wake dan VAF-nya saja, Pak. Oke, kemudian eh kalau misalkan konstruksinya ada dua Pak, formatif dan reflektif, berarti ketika outer modelnya juga divalidasi dua-duanya Pak ya berarti ya. Nggak hanya satu saja ya. Iya, seperti di contoh ini, Pak. Ini kan Hmm. ada yang reflektif nih kan, yang Z, yang X dan Y-nya formatif. Nah, yang Z ini dievaluasi secara reflektif, X dan Y ini secara formatif. Oke, berarti menggunakan skrip yang hari dua kemarin ya berarti ya. Kalau yang reflektif. Iya, ha. Oke, ya Di Pak, sini pun paham sudah Pak. kami Hmm. berikan ini, Pak, yang untuk eh, loadingnya. Nah, loadingnya yang formatif. Tapi Ya, kalau untuk yang HTMT, discriminant validity dan segala macam, itu saya pakai yang kemarin. Sama dengan yang ini nih, ya, ya, tahu. marker dan seterusnya. Ini sama. Berarti nanti kan tergantung dari ininya ya, apa namanya, datanya bagaimana. Kalau misalkan ada banyak begitu, misalkan tiga formatif, dua reflektif, berarti juga nanti diuji dua-duanya ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Yang Oke. formatif diuji secara formatif, yang reflektif dievaluasi secara reflektif. Nah, berarti skrip ini tidak perlu ini ya Pak, apa namanya? Misalkan kan kalau sekarang ini kan dua yang reflektif, sorry, dua yang formatif, satu yang reflektif Pak. Kalau nanti dalam, kalau ketika dicoba dengan data yang lain, ternyata jumlah reflektif dan formatifnya berbeda, itu ada perubahan skrip nggak Pak? Di sini, Pak, tentu mendefinisikan ininya kan. Oh, mendefinisikannya saja, ya. Heeh, Jadi kotaknya. weight-nya itu ya diganti Mm-mm. ya. Ya, oke oke. Ya, Nah, makasih Pak. sama-sama, Pak. Karena nanti kadang kalau modelnya sudah kompleks, kita susah menggambar yang ini kan atau mengekspor ini ke paper. Biasanya mereka gambar seperti ini saja. Nah, ini nih. Ini mereka gambar ulang nih. Karena mungkin strukturnya sudah besar kan. Mereka gambar ulang seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman, sepertinya size ini ukuran perusahaan. Ini datanya data rasio. Rasio. Ini sepertinya rasio semua nih market quality. Mungkin bisa kita lihat di sini di metodenya. Mana dia? Multiple cost data analysis. Mana dia? Definisi operasional variabel. Ini. Nah, bisa saja ini nanti seperti ini, seperti model ini. Nah, model ini. Nah, ini misalnya ukuran perusahaan. Oh, ini mereka sudah perbaiki modelnya. Karena ini awalnya kan CEO ada resources.
Kenapa di sini tinggal size yang ini? Tadi di awal ini mereka tinggal size saja di sini, atau kami bagi dua lah yang ini. Nah, misalnya ini bisa dibagi dua nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Ini kan tiga indikatornya Bapak Ibu. CEO, size, sama resources. Di hasil analisis tinggal satu nih. Nah, tinggal satu. Kenapa? Artinya ada indikator yang hilang tuh. Ada indikator yang hilang yang tidak memenuhi kriteria. Nah, kriteria model formatifnya. Yang ini pun tadinya awalnya banyak nih kan. Tinggal satu. Nggak masalah. Ternyata nggak masalah di sini kan. Nah, kemudian ini kan formatif semua. Datanya data rasio. Kemungkinan ini datanya data rasio. Sedangkan ini mungkin innovation intention ini bisa jadi eh, data-data ordinal misalnya. Nah, data-data ordinal atau data-data interval. Nah, dalam satu model kita punya jenis data yang berbeda pun di SampleS itu memungkinkan. Itu maksudnya. SampleS itu juga memungkinkan bentuk datanya berbeda. Misalnya ini data finance dan segala macam. Nah, ini data eh, dalam bentuk rasio misalnya, kemudian di sini dalam bentuk skalanya dalam bentuk Likert atau bisa saja dalam bentuk data ordinal atau interval. Nah, kita bisa running di dalam satu satu model dengan SampleS. Yang itu susah dilakukan dengan CBSAM. Yang kemungkinan sulit sekali dengan CBSAM kan. Karena CBSAM itu memang banyak rata-rata digunakan untuk yang reflektif saja. Walaupun ada beberapa nanti yang menggunakan itu untuk konstruk yang formatif seperti itu. Nah, kami ingin menjelaskan di sini bisa nanti indikatornya itu hilang seperti ini, ada yang hilang dan bisa juga dalam satu model itu beda, eh, ada banyak tipe data atau jenis data seperti itu. Silakan yang lain, Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan. Oke, itu untuk yang formatif. Nah, kita sudah selesai di formatif, reflektif, kemudian mediasi. Nah, tanpa sadar kita juga pakai model mediasi kan di dua contoh ini. Kita coba yang moderasi, SampleS dengan moderasi. Yang ini, SampleS dengan moderasi. Nah, hmm, kalau mediasi itu kan pengaruhnya tidak langsung. Tapi kalau moderasi pengaruhnya itu adalah interaksi. Pengaruhnya pengaruh pengaruh langsung. Nah, kalau moderasi ini nanti Bapak Ibu teman-teman dia akan mempengaruhi slope slope pengaruhnya atau koefisiennya. Lebih jelas itu sebenarnya kalau kita belajar di analisis regresi dengan variabel moderasi. Nah, kita nanti bisa contohkan itu perbedaan slope yang diinteraksikan dengan yang tidak. Insya Allah di kami juga mengadakan mini bootcamp analisis regresi dengan R, mulai dari regresi linear, berganda, dengan moderasi, dengan mediasi juga, analisis jalur, kemudian regresi robust, kalau misalnya asumsinya tidak terpenuhi, kemudian bootstrap regresi, kemudian nanti di situ juga ada regresi data panel, regresi logistik, dan regresi data panel dengan pembobot spasial. Jadi kita plot nanti di peta hasil koefisien-koefisiennya. Insya Allah di eh, minggu depan, insya Allah. Nah itu kalau di moderasi ini nanti eh, dia akan berpengaruh ke koefisiennya. Oke. Nah, bagaimana cara kita eh, mendefinisikan, misalkan konstruk kita seperti ini. Kita baca dulu datanya. Datanya misalnya Bapak Ibu, kami memberikan data moderasi itu, data moderasi dalam bentuk CSV juga. Oke, kita baca yang data moderasi CSV yang ini juga. Sebenarnya kita bisa bisa juga membaca data yang Excel. Ini kalau dia dalam bentuk Excel, tapi pastikan dulu read Excel-nya diaktifkan.
ada di Google Drive yang sudah kami share, Bapak Ibu teman-teman. Silakan di-download di Google Drive yang sudah kami share. Atau kami coba share lagi lah. Mana yang sampai LS? Juli. Oh, ini. Belum ada di Ya Google belum ada Drive-nya, Pak Pak. Abdal. Belum ada, Bu, ya? Oh, Bapak Belum Ibu, ya? ada, Pak. baru Ya, ya. Kami coba share saja di grup, Bapak Ibu. iya, Pak. Data moderasi. Kami lupa. Moderasi, kemudian sampel S moderasi. Silakan di-share dan di-download dan di-copy ke hmm, folder kerja kita. Bapak Ibu teman-teman, folder kerja itu boleh saja berubah-ubah. Misalnya ini untuk analisis yang A. Kalau kita punya analisis yang lain ya set saja di folder yang lain supaya tidak jangan semua analisis itu kita masukkan ke folder ini nanti kan. Nah, cukup untuk satu satu analisis ya satu folder. Kita bisa setting nanti di folder yang berbeda. Sebenarnya kita juga bisa memanggil data di folder yang lain seperti yang kami jelaskan di awal kemarin. Oke. Nah, kita run yang moderasi ini, panggil data moderasinya. Oke, sambil membersihkan mengkopikan filenya, kondisikannya, bolehlah kita istirahat dulu 5 menit ya Bapak Ibu teman-teman. Untuk kami juga minum sebentar. Mohon istirahat dulu 5 menit. Bikin kopi dulu.
Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah, silahkan kita baca dulu filenya. Yang ini, pakai yang ini saja. Kalau kita membaca di Excel, bisa dengan perintah ini seperti yang contoh di awal kemarin. Oke. Nah, ini perbedaan kalau kita punya interaksi atau moderasi di dalam model. Misalkan kita punya, kalau kita lihat struktur data dari moderasi ini, yang ini, sorry, belum terbaca. Kemudian kita lihat struktur datanya. Nah, ini ada KPT, AFK, KPS, KINK. Maksudnya X1, X2, moderasi, lalu Y. Misalnya M inilah variabel moderasi. Anggap saja dia reflektif semua. Y ini adalah eh, variabel variabel endogennya dari 1 sampai 4 KPT, 1 sampai 4 AFK, dan seterusnya. Nah, ini cara kita mendefinisikan interaksi term di dalam model. IV ini atau IV ini independent variable. Kemudian kita masukkan di sini. Ini kita yang mendefinisikannya, Bapak Ibu, teman-teman. X1 itu KPT 1 sampai 4 dan seterusnya. Nah, moderatornya adalah variabel M. Kemudian kita akan mengekstrak satu nilai dengan metode two stage untuk menghasilkan nilai interaksi antara X2 dengan M. Anggap saja satu saja variabel interaksinya atau pengaruh moderasinya. Nah, karena ada lagi namanya nanti model repeated, metodenya repeated. Nah, model repeated ini juga sudah tidak digunakan lagi sekarang. Itu bisa dilakukan di SmartPLS 3 atau SmartPLS 2. Tapi di SmartPLS 4 itu tidak dipakai lagi sepertinya repeated dan repeated measure. Yang dipakai itulah two stage. Artinya kita akan mengekstrak satu nilai yang merupakan perkalian antara X2, variabel X2 dengan M berdasarkan nilai dari masing-masing indikatornya. Nah, metodenya dinamakan dengan two stage. Dulu kita mengenal ada two stage approach dengan repeated measure. Di awal SMPLS itu di apa kalau kita menggunakan Smart PLS dulu itu kan. Nah, kita mengenal repeated measure dan two stage approach. Nah, sekarang kenapa nanti repeated measure itu tidak digunakan lagi? Karena nanti ada biasnya di situ. Karena repeated measure itu yang digunakan nanti akan lebih jelas itu di model second order. Besok insya Allah kita membahas second order. Kenapa model dengan two stage approach itu lebih baik dibandingkan dengan repeated measure. Seperti itu. Karena nanti dalam menghitung nilai validitas atau reliabilitasnya, kita di repeated measure itu bukan nilai sebenarnya. Kita tetap saja harus menggunakan two stage approach untuk mengekstrak nilai reliabilitasnya. Nah, insya Allah kita jelaskan itu besok, insya Allah. Nah, kita gunakan ini saja. Nah, X2 dikali M. Ini sebagai independennya atau eksogennya, ini moderatornya untuk dikalikan. Ini variabel M. Oke, kitaran yang ini. Kitaran yang ini. Kemudian, ini contoh lain saja Bapak Ibu, kalau misalnya dia tidak pakai pakai moderasi. Bolehlah kita run ini kalau dia tidak pakai moderasi. Supaya nanti di bawah ini kan ada model tanpa moderasi, ada model dengan moderasi untuk membandingkan. Ini kontrol model X itu, kalau outer model 1 itu dengan moderasi, outer model X itu tanpa moderasi misalnya. Kalau kita run yang ini. Nah, kalau kita plot outer model dengan moderasi, outer model 1 ini, yang ini. Nah, kita dapat seperti ini.
kita nggak kelihatan di sini eh, interaksinya. Nanti kelihatannya nanti di inner modelnya, di inner modelnya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini sama seperti sebelumnya. Ini menggambar. Kalau ingin lebih rapi, ini bisa kita lihat saja supaya dia lebih rapi. Nah, seperti itu. Nah, ini X1, X2, M terhadap Y. Kemudian kita punya yang interaksi X2 dikali M. Nah, ini kan tadi kita di sini buat kita sebentar. Ini dia mestinya ada satu konstruk X2 dikali M interaction. Di sini kok tidak muncul. Kita coba Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita run yang ini model dengan moderasi. Lalu kita masukkan ke full modelnya, full model moderasinya. Ini data moderasi, outer model satu yang dengan moderasi, ini model moderasi, yang inner modelnya, ini sama seperti sebelumnya. Coba kita run yang ini. Oke, nah kita coba plot full model moderasi ini. Yang ini, plot full model moderasi yang ini. Untuk melihat hasilnya. Ini sama seperti yang sebelumnya. Oke, ini maksudnya. X2 dikali M. Ini interaksinya. Interaksi antara X2 dengan M terhadap Y. Nah, cara evaluasinya sama. Kalau kita zoom yang ini. Nih, cara mengevaluasi karena ini semuanya adalah reflektif, maka kita lakukan evaluasi modelnya juga evaluasi model untuk konstruk atau indikator reflektif. Nah, untuk yang X1, X2, dan M. X1, X2, dan M. Seperti itu. Nah, boleh saja dalam satu model itu nanti ada moderasi juga, ada mediasinya juga, tidak masalah. Tinggal kita definisikan modelnya di sini nih. Tinggal didefinisikan modelnya. Kita pakai dulu yang model dengan moderasi ini. Full model moderasi yang ini. Yang dengan tanpa moderasi itu nanti silakan Bapak Ibu teman-teman coba di run. Nah, ini full model moderasi yang ini. Evaluasi model moderasi sama seperti sebelumnya. Ini summary full model moderasi dan seterusnya. Kemudian outer loading karena dia modelnya adalah konsol adalah reflektif, kita pakai yang reflektif. Yang ini dikeluarkan saja, yang ini dikeluarkan saja. Kalau diekspor nanti yang ini dikeluarkan saja dari evaluasi karena yang interaksi ini kita tidak evaluasi di outer model. Nilainya mestinya saat di atas satu, minimal satu atau 0,999. Nilainya juga pasti melewati semua ambang batas. Nah, dia interaksi kan? Dia bukan konstruk awal sebenarnya. Yang kita evaluasi itu adalah konstruk awal kita. Konstruk awal. Sama nih dengan uh, Cronbach alpha, average variance extract, dan composite reliability. Sama. Yang interaksi ini pun nilainya satu. Artinya dia tidak perlu dievaluasi yang ini. Yang kita evaluasi yang ini. Variabel yang lain. Sama perlakuannya, jika nanti ada masalah dengan outer loading, kemudian AV-nya kecil, alfanya kecil dan lain-lain, itu kita mesti perbaiki sama seperti sebelumnya. Kalau loadingnya bermasalah, kita keluarkan loading yang kecil dari 0,5, kalau kita punya batas 0,5. Dan seterusnya, sama seperti sebelumnya. Lalu misalnya untuk discriminant validity, HTMT, ini pun sama. Sama dengan evaluasi untuk yang model reflektif kemarin. Nah, nilainya juga harus eh, kecil dari ada yang mengatakan kecil dari satu, ada yang mengatakan kecil dari 0,85, 0,9, nanti
berdasarkan referensi yang Bapak Ibu teman-teman punyai. Kemudian Fornell Larker yang ini mengulang yang kemarin saja. Nah, nilai yang di paling atas ini harus lebih besar dari yang di bawahnya. Ini 0,842 ini akar dari AV. Nah, akar dari AV. Nah, kita dapatkan akar dari AV untuk X1 itu 0,842 itu lebih besar dari nilai-nilai di bawahnya dalam satu kolom ini. Begitu juga dengan X2 dan seterusnya. Kemudian ini cross loading. Nah, cross loading ini kemarin kita baca per baris kan? Misalnya X1 itu tadi adalah X1 itu KPT. Nah, berarti nilai ini 0,97 harus lebih besar dari yang lainnya dalam satu baris. Nah, AFK itu 1 sampai 4 untuk X2 AFK. Berarti yang ini AFK 1 0,828 itu harus lebih besar dari yang lain dalam satu baris. Begitu seterusnya. Ini sama dengan yang lain, yang kemarin. Nah, sama kalau untuk ini untuk menggambar atau mengestimasi eh, pengujian hipotesis, kita juga menggunakan bootstrap. Ini ini misalnya ini full moderasi, ini sudah tadi full moderasi, ini double ya, outer model. Oke, ini gambar full model ini sama seperti yang tadi, sama, ini juga sama. Cross loading tadi sudah, VAF juga sama seperti sebelumnya. Kemudian ini R square, yang ini R square, kemudian ini R square-nya lumayan tinggi 0,738. Kalau kita pakai batas di atas 0,5, ini sudah ini kan sudah tinggi kan dalam kategori height. Tapi kalau pakai batas 0,75 itu masih moderat. Ini yang evaluasi untuk F square-nya. Ini nilai F square-nya. Kemudian eh, nah, untuk F square, ini kan yang ditampilkan di sini F square untuk yang X2 dan M itu mereka tidak ditampilkan di sini. Itulah kenapa tadi kita butuh F square, butuh model tanpa moderasi untuk memunculkan F square untuk X2 dan M ini. Karena tadi dia adalah interaksi. Kenapa ini dihilangkan? Karena nanti Bapak Ibu teman-teman ada nanti suatu kaidah tapi itu tidak dilakukan oleh semua orang di dalam statistik. Kalau kita mempunyai model yang ada interaksi di dalamnya, berarti kita fokus kepada interaksinya saja. Pengaruh langsungnya itu biasanya diabaikan. Tapi itu tidak juga semua orang nanti menggunakan kaidah itu. Kadang mereka juga ingin melihat pengaruh efek resesi untuk X2 itu berapa, M itu berapa. Atau dalam regresi misalnya kita ingin melihat juga pengaruh X2 dan M-nya atau probabilitas moderatornya. Walaupun kita sudah menginteraksikan keduanya. Nah, kadang juga dibahas di dalam hipotesis pengaruh masing-masing. You. Oke, sampai di situ silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu teman-teman. Nah, cara mengekstrak nilai atau menampilkan nilai F square untuk X2 dan M ini, berarti kita harus um, lakukan atau mengeksekusi model tanpa moderasi yang tadi. Makanya di sini ada model tanpa moderasi yang ini tadi. Untuk mendapatkan nilai efek size untuk yang tidak dimunculkan di sini. Karena ini tadi diinteraksikan X2 dengan M itu kan. Nanti akan memunculkan nilai F square untuk X2 dan M-nya itu. Kalau dia tidak dimoderasikan. Kita lanjutkan. Nah, tadi itu evaluasi F square, F square, lalu pengujian hipotesis. Sama seperti sebelumnya, ini bootstrap, kita bootstrap modelnya, yang ini, bootstrapping.
bootstrapping dengan model moderasi yang ini, dengan full moderasi misalnya, dengan model yang kita moderasikan untuk melihat apakah dia, kalau kita ingin melihat apakah eh, moderasinya itu berpengaruh atau tidak, atau dia memoderasi atau tidak. Nah, sama sebelumnya juga kita masukkan hasil bootstrapping ini ke dalam sebuah objek lagi namanya pengujian hipotesis di sini. Yang ini. Kita oke, ini sudah. Nah, kita run yang ini. Ini untuk memasukkan summary dari bootstrappingnya ke dalam objek yang namanya pengujian hipotesis yang ini. Lalu kita run. Ini lalu kita lihat ini sama seperti sebelumnya untuk menguji atau melihat pengujian hipotesis yang ini. Nah, yang ini. Ini kan kita dapatkan bahwa eh, p-value-nya mestinya kecil dari 0,05. Kenapa? Karena nilai T hitungnya 2,569 besar dari 1,996 atau 1,97. Nah, yang dilihat itu adalah nilai mutlaknya ya Bapak Ibu teman-teman, karena kita menguji dua arah kan, 5% pada dua arah. Jadi 2,569 itu besar dari 1,96. Artinya variabel M ini memoderasi pengaruh X terhadap Y. Nah, memoderasi pengaruh X terhadap Y. Nah, coba kita lihat bagaimana simple slope atau perbedaan perbedaan slope atau koefisien pada variabel yang dimoderasikan itu. Nah, kita bisa lihat dengan slope analisis yang ini. Moderated modelnya full moderasi, kemudian dependent variabelnya Y yang ini, lalu independennya X2 tadi yang kita moderasikan, X2 kali M, moderatornya M. Ini bottom right ini tempatnya saja, posisinya. Kalau kita run yang ini, nah ini maksudnya. Nah, ini perbedaan slope, karena dia koefisiennya tadi negatif ini kan, artinya apa? Berarti kebalikannya bahwa untuk nilai M yang di atas nilai rata-rata, ini yang di atas nilai rata-rata, yang di bawah ini, itu titik-titiknya adalah yang untuk nilai M yang di atas nilai rata-rata, itu titik-titik yang ini, yang di atas ini. Bapak Ibu teman-teman bisa lihat, ini dia lebih landai dibandingkan ini slope-nya, lebih landai dibandingkan dengan untuk M yang di bawah, nilainya di bawah rata-rata. Pengaruh X2 terhadap Y pada nilai M di atas rata-rata itu slope-nya lebih kecil dibandingkan dengan slope atau kemiringan ini dibandingkan dengan pengaruh X2 terhadap Y pada nilai M di bawah rata-rata. Kalau di bawah rata-rata ini, di bawah rata-rata M, itu slope-nya lebih tinggi. Artinya koefisiennya lebih besar kan? Koefisiennya lebih besar. Makanya dia bernilai negatif. Jadi untuk M yang kecil dari rata-rata, pengaruh X2 terhadap Y itu lebih besar. Nah, itu maksudnya. Dibandingkan dengan uh, at- dibandingkan dengan pengaruh X2 terhadap Y pada M yang lebih besar. Nah, ini slope-nya menjadi lebih ringan. Pada beberapa kasus nanti dia akan berpotongan ini. Ini kan berpotongan di sini kan. Itu maksudnya. Jadi moderasi itu ingin mengecek koefisien atau slope pada dua kondisi. Kebetulan ini kondisi variabel M-nya adalah variabel variabel continue juga kan. Nah, nanti kalau insya Allah di minggu depan itu kalau regresi dengan variabel moderasi, kalau dengan datanya dummy, karena juga kita akan membahas regresi dengan data dummy. Misalnya
Anggap saja M ini moderatornya itu adalah misalnya gender misalnya, laki-laki dan perempuan, atau desa dan kota misalnya. Nah, anggap saja desa dan kota. Misalkan ini adalah pengaruh pengaruh harga tanah terhadap harga rumah di kota dan di desa misalnya. Di kota dan di desa. Nah, misalkan kalau misalnya seandainya ini adalah di desa, maka yang di bawah ini misalnya di kota. Ternyata pengaruh harga tanah terhadap harga rumah lebih besar koefisiennya di kota daripada di desa. Itu maksudnya. Nah, itu cara kita membaca moderasi. Nah, baik dengan SEM-PLS atau dengan regresi dengan variabel moderasi ataupun dengan variabel dummy misalnya. Jadi yang kita lihat itu adalah slope-nya berbeda. Slope-nya berbeda secara signifikan. Jadi pengaruh X2 terhadap Y ini berbeda pada dua kondisi M. Nah, itu maksudnya. Oke. Itu kira-kira Bapak Ibu teman-teman ada yang ingin ditanyakan silakan. Nah, itu pengaruh moderasi. Ya. Nah, makanya di sini nilainya 2,569 itu besar dari 1,96. Ini berlaku nanti untuk penjelasan moderasi pada regresi linear juga. Seperti itu. Kita juga akan melihat simple stop yang sama seperti ini. Kita juga akan melihat pengaruh X terhadap Y pada dua kondisi yang berbeda. Kalau nanti moderasinya itu nanti kategorinya, nah variabel dummy-nya itu, misalnya variabel dummy-nya itu ada 3. Nah itu akan bisa kita buat nanti ke ketiga garisnya itu. Kalau ini kan dibagi, ini M di atas di rata-rata seperti ini, dimodelkan oleh SMPLS. Kalau di bawah rata-rata, oh yang di bawah ini berarti dia di bawah rata-rata. Kalau M-nya di bawah rata-rata, yang ini, maka slope-nya lebih tajam. Artinya slope-nya lebih lebih besar. Ini koefisiennya tentu lebih besar ini kan. Nah, kemudian kalau untuk nilai M yang di atas rata-rata, maka slope pengaruh X2 terhadap Y itu lebih lebih landai. Seperti ini. Nah, itu. Pak, saya mau ini Pak, share screen punya saya kok error yang Excelnya ya. Oh, kalau yang Excel ini memang error karena belum ada file Excelnya kan, Bu? Yang Oh, ini. berarti nggak usah di-run ya Pak ya, sampai STR moderasi aja ya. Iya, yang ini aja. Oh, Yang oh ini ya, maksudnya kalau kita akan membaca data dari Excel. Seperti ini sama seperti yang sebelumnya kita pernah membaca data dari Excel juga kan? iya. Belum ini di awal kemarin kan. Nah, jadi kita Eh, bisa baca juga di Excel atau di ini kebetulan datanya juga CSV. Mudah-mudahan coba besok kita coba kalau datanya Excel seperti apa. Pak, saya mau tanya lagi dong Pak. Ya silakan Bu. Eh, kan ini penelitian mahasiswa saya Pak ya, apa mengenai faktor-faktor dari kemiskinan yang ada di apa yang ada di Indonesia, tapi fokusnya itu hanya beberapa provinsi saja yang diambil datanya. Nah, apakah nanti kan ada fitur-fiturnya itu faktor-faktor yang memang tidak umum pada pada umumnya kan kalau faktor kemiskinan itu kan dilihat dari mungkin pendapatan per kapita, kemudian jumlah lapangan kerja dan sebagainya. Nah, ini datanya kita yang asing lah istilahnya gitu. Kalau misalkan kita mau lihat fitur-fitur itu, apakah dia bisa apakah dia itu menjadi fitur penting atau maksudnya dia merupakan faktor dari kemiskinan itu, apakah bisa memakai SEM-PLS ini, Pak? Karena kemarin hasil dari mahasiswa kami pakainya seperti regresi linear berganda dan sebagainya dan menggunakan Python. Mungkin ini kalau misalkan bisa dipakai jadi ilmu baru gitu buat mahasiswa kami. Ya, kalau misalnya faktor yang mempengaruhi kemiskinan maksudnya kan Bu? Iya betul. Faktor yang yang mempengaruhi yang tidak kemiskinan. umum gitu misalkan misalkan gini Pak kan kita dari datanya dari Kemendagri ya
Misalkan ada datanya itu kayak eh, apa namanya, jumlah jumlah posyandu, kemudian jumlah rumah sakit. Nah, itu kan sepertinya tidak ada kolerasi gitu ya. Nah, jadi kami pengen nyari faktor yang lain, tapi ternyata dia tuh benar bisa jadi faktor kemiskinan yang ada di Indonesia gitu. Apakah bisa pakai SMPLS ini untuk ngecek gitu, eh, apa fiturnya ini bisa dipakai gitu. Ya, bisa saja Bapak Ibu kalau misalnya eh, apa dia single item nanti jadinya kan, single item bukan multi item lagi. Nah, single item saja, kemudian eh, apa namanya kita bisa melihat sama seperti regresi, tapi nanti pastikan untuk dibandingkan Bapak Ibu, bandingkan lagi dengan PLS Predict mana yang lebih bagus estimasinya, menggunakan regresi linear kah atau dengan PLS, dengan PLS Predict yang ini tadi kan, yang di sini pun ada nih PLS Predict, mana tadi PLS Predict yang ini. Nah, karena kita butuh mana yang lebih tepat kan untuk mengestimasi. Kemudian selanjutnya, ya bisa saja secara statistik itu nanti akan keluar datanya, hasilnya akan keluar. Bisa kalau ditanya apakah itu bisa di-run dengan sampel LS, bisa. Apakah itu bisa dilakukan dengan sampel LS, bisa. Tapi masalahnya mana yang lebih baik estimasi kita kan? Apakah dengan regresi linear atau dengan sampel LS. Kemudian ada juga cara untuk melihat misalnya kita punya 10 atau 12 variabel. Kita punya 10 atau 12 variabel yang akan kita regresikan terhadap kemiskinan misalnya, tingkat kemiskinan. Nah, kita juga bisa melakukan stepwise untuk memilih mana variabel yang berpengaruh saja dengan model stepwise. Nanti ya stepwise ini bisa dilakukan dengan SPSS, bisa dengan SAS ataupun dengan Stata dan lain-lain. Dan ada juga bisa di stepwise. Kemudian cara yang lain kita bisa mereduksi dulu. Nah, mereduksi dulu. Misalkan Kak, eh, kita punya berapa variabel. Misalnya, kita punya 15 variabel yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap kemiskinan. Ada 15 variabel. Nah, kita ekstrak dulu. Jangan kita masukkan 15 variabelnya, tapi kita ekstrak dari 15 variabel ini kita bagi menjadi 2, 3 atau 4 variabel. Nah, mengekstrak ini kita bisa lakukan dengan prinsipal komponen analisis untuk mengekstraknya. Mungkin nanti ada polanya, nah, tapi tentu penelitian tidak seindah bayangan di awal kan. Nah, misalkan nanti kita dapat pola tuh, ketersediaan jumlah rumah sakit, ketersediaan air bersih, kemudian apalagi misalnya eh, jumlah dokter, nah akses puskesmas, ternyata itu mengelompok kepada satu dimensi setelah di prinsipal komponen analisis kan. Nah, kita bisa menjadikan itu sebagai variabel kesehatan. Sebagai satu variabel yang namanya variabel kesehatan yang isinya tadi adalah uh, variabel-variabel yang di awal tadi. Jadi 4 variabel kita jadikan satu dan seterusnya. Misalnya semuanya di awal ada 15 variabel. Lalu kita ingin ekstrak itu menjadi beberapa variabel penting. Nah, itu bisa dengan prinsipal component analysis. Yang variabel baru itu tetap ada informasi variabel awalnya. Kenapa? Karena di regresi linear tentu kita tidak bisa memasukkan terlalu banyak variabel kan, karena bisa jadi nanti dia autokorelasi dan terjadi multikolinialitas. Kemudian nanti model yang besar itu saling dia menegasikan kan, ketika dalam satu model regresi. Nah, seperti itu. Nah, itu pilihan-pilihannya menurut kami. Bisa dengan sampel LS ini, bisa dengan PCA, ibu reduksi dulu, bisa dengan stepwise mungkin untuk memilih mana saja yang mana saja yang eh, paling berpengaruh atau kombinasi variabel yang menghasilkan R square paling tinggi terhadap kemiskinan. Itu di stepwise. Itu kira-kira. Itu mungkin Bu, apakah seperti itu kira-kira? Ya, baik Pak. Jadi banyak ide jadinya. Terima kasih Pak. Oke, silakan Bapak Ibu teman-teman yang lain.
Bisa juga misalnya pakai analisis diskriminan, misalnya kita akan bagi itu tingkat kemiskinannya menjadi beberapa tingkatan misalnya kan. Lalu ingin melihat mana faktor pembedanya itu apa, faktor yang membuat dia terdiskriminan itu apa. Kita memakai interaksi ini itu berdasarkan konsep yang kita rumuskan. Jadi eh, misalkan di sini adakah yang ada interaksi. Misalkan kita eh, tentu referensi yang membuat kita kenapa dua variabel itu kita moderasikan. Nah, referensi yang relevan kan. Nah, kita kalau secara statistik semua kalau secara hitung-hitungannya teknis perhitungan datanya ya semua variabel itu bisa saja kita interaksikan. Tetapi secara kalau kita di bidang ekonomi tentu kita harus cek spesifikasi modelnya secara ekonometrik juga kan, apakah secara ekonomi itu memang layak untuk dimoderasikan. Seperti itu. Biasanya variabel-variabel moderasi ini, misalnya ada beberapa variabel di paper-paper sebelumnya, itu eh, ketika dia dilihat pengaruh langsungnya, misalnya X dengan M dalam satu model, dia selalu tidak berpengaruh M-nya. Nah, kita bisa coba challenge dia untuk menginteraksikan dengan variabel bebas lainnya. Itu bisa juga. Misalkan M itu secara konsep dia berpengaruh terhadap Y. Tapi itu ternyata tidak berpengaruh. Nah, kita bisa duga apakah dia ada interaksi dengan yang lain. Nah, itu bisa juga. Atau memang kita punya konsep atau referensi yang mengatakan bahwa M ini berinteraksi dengan X2 dan berpengaruh terhadap Y. Nah, itu kita akan validasi dengan data kita. Apakah konsep itu cocok dengan data kita? Itu bisa juga. Silakan yang lain, Bapak Ibu, teman-teman. Baik, kalau tidak ada, itu akhir dari pertemuan ketiga kita, insya Allah hari ini. Besok kita masuk ke second order. Nah, misalkan satu variabel itu punya dimensi dan dimensi punya indikator. Nah, kita pakai sampai di second order saja. Sampai di second order. Kita punya variabel, punya dimensi, dimensi punya indikator. Nah, kita akan lihat nanti ini uh, pengerjaannya seperti apa. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Silahkan Ya, nanti, ada Pak saran saja Pak, boleh ya Pak? ya silakan Pak. Ya kalau boleh besok lebih di atas jam 10 lah begitu boleh Pak ya? Kita Gimana mulai. Pak? Kalau boleh jam 10 Pak besok, karena terlalu pagi ada tugas sedikit. Boleh ya Pak? Oh, karena kami ini kan di bagian barat Pak. Jadi kalau Iya, jam 10 itu nanti selesainya jam 1 itu Pak. Mungkin ini. Kalau Bapak di sana jam 10 jam berapa Pak? Kalau kami di sini jam 8, Bapak di sana jam 9 kan? iya jam 9. Berarti kalau di kami jam 8.30, Bapak jam 9.30 di sana kan, Pak? Ya, iya, Nah, itu udah pas itu, Pak. Kalau misalnya nanti jam 10, berarti mulai jam 9 berarti maksudnya kan, Pak, di sini. iya, Boleh nanti, boleh. Kalau misalnya nanti kalau Bapak jam 9 pun kita akan mulai ininya, mulai materinya mulai jam 9. Jam 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian oke. Bapak, Bapak Ibu teman-teman, silahkan nanti eh, di setengah jam di awal itu Bapak Ibu teman-teman silahkan nanti tampilkan paper online kah atau paper sendiri atau data sendiri yang ingin dianalisis. Nah, sebelum kita masuk ke materi besok insya Allah di second order. Nah, silakan nanti kita berdiskusi di situ. Boleh, boleh Bapak Ibu teman-teman tampilkan paper-paper yang oh ini eh, model ini seperti apa pengerjaannya, kemudian nanti angka-angka ini didapatkan dari mana? Dan itu bisa kita diskusikan insya Allah. Baik,
Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak. kasih Pak Abdal. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Kami izin live Bapak Ibu teman-teman. Rekamannya jangan lupa, Pak. Sip, insya Allah Terima kami kasih. Siap. share.